Bapak Ibu, sebelum kita akan ada baca pasal itu kita para tokoh ya. Yaitu umpama sebuah kata Nabi itu bermutuhan bagi kehidupan hidup tokoh kolongnya ini. Boleh Nabi pada pagi buluhi ayahina dan sebagai panorama jangan diberi aku tidak hidupnya pula jangan hosa bulu anak kubur. Jangan sihol anami panjaro hata bulu hata kuburmu bagi panorama. Yang itu anami berbeda Tuhan. Asli kami yang berumah tokoh dan mengatasi luhur atau pikiran. Asibui jauh hanami hatami di bagas luhur pakon pikiran hadami jangan ator. Jangan ajari hamba tokoh juang-juang mun Tuhan. Patalung ham juang-juang mun nalahu bagi perhitian pada sekolah pilihan narabihan. Di bagas Kristus Yesus hanami martong berubah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hadap ibadah naudos bata bagi sadarion minggu 40 doktrin habis. Aiba atas surat dari suratnya Apostol Paulus kubani kuliah atau di Kolose pintu ayatnya 10 dan kubani ayat 21. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan akan kami bacakan untuk kita semua. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Sonaima dasmi yang dilangkah bagi sadarion, horas batagan lupa, shalom, bapak inam kita hagan lupa, kahinar bagi Tuhan Yesus Kristus. Topik ini buat bagi sadarion aima minggu patuluh untuk posisi terkitatis aima pajong-jongkon rumah tangga nomor 2 atau dari bahasa Indonesia dikatakan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Dengan topik ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah keluargamu sudah bahagia? Dan bagaimanakah ukuran kebahagiaan di tengah-tengah keluarga? Banyak yang kita merasa, wah keluargaku belum bahagia. Wah keluargaku tidak bahagia karena tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Karena beranggapan kebahagiaan itu adalah diukur dari apa yang kita miliki atau apa yang ada sana. Banyak berkata, oh aku belum bahagia karena kami belum mencapai plan A, plan B, dan plan C. Atau bahkan keluarga kami gak bahagia karena kami sering bertengkar, sering ribut, sering ada terjadi perselisihan antara suami dan istri atau dengan orang tua dengan anak. Apakah sebenarnya ukuran kebahagiaan itu yang dikatakan menjadi keluarga atau rumah tangga yang bahagia? Kalau kita selidiki dari arti kata, keluarga itu dalam KBBI berarti bapak, ibu, dan anak-anak atau seisi rumah yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Bahagia itu adalah keadaan atau suasana yang tentram. Keadaan atau suasana yang tentram, dan biasanya jadi kebahagiaan itu dari dalam hati, bukan apa yang terjadi di luar. Sehingga dari definisi keluarga kita melihat bahwasanya keluarga itu bukan sesuatu yang kata tunggal, tapi keluarga itu adalah dalam bentuk jamak antara suami dan istri, atau suami, istri, dan anak-anak,
Itulah keluarga, itulah rumah tangga yang artinya juga karena dia jamak, artinya antara satu dengan yang lain ada terjadi kerjasama. Dan itulah rumah tangga yang seyogianya dan yang semestinya di tengah-tengah kehidupan. Ada seorang Konfusius ataupun seorang filsuf Konfusius asal Cina yang berkata, kekuatan suatu masyarakat atau bangsa berasal dari atau berawal dari integritas keluarga. Dalam dunia pendidikan itu kita memahami pendidikan paling awal itu berada di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Artinya memang Bapak Ibu, keluarga menjadi sebuah hal yang penting bagi tatanan masyarakat dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, persoalannya, bagaimanakah hubungan keluarga antara suami, istri, dan juga anak-anak? Kalau kita pakai ukuran dunia dengan sistem patriark, bapak adalah segalanya. Kalau kita pakai hukum realita yang terjadi ketika istri memiliki penghasilan yang lebih, maka ukuran kepemimpinan tengah-tengah keluarga tergantung daripada penghasilan. Ketika istri memiliki penghasilan yang lebih, ada sesuatu hal yang ditonjolkan sehingga hubungan di tengah-tengah keluarga juga menjadi otoritas di tangan seorang istri. Nah, bagaimanakah keluarga Kristen dan bagaimanakah kehidupan keluarga Kristen itu seharusnya? Dan ini yang mau disoroti Paulus kalau kita berbicara surat Kolose ini dituliskan Paulus untuk jemaat Kolose yang pada saat itu memang Paulus merasakan pertumbuhan iman yang luar biasa di tengah-tengah jemaat Kolose, tetapi juga ada persoalan yang terjadi dari pengajar-pengajar. Tapi Paulus memfokuskan bahwasannya titik fokus daripada orang beriman atau orang Kristen yang beriman kepada Kristus, titik fokusnya adalah Kristus itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari harus titik fokuskan kepada Kristus. Apapun yang dilakukan harus kristosentris, berpusat kepada Kristus. Begitu juga Paulus mau menyoroti kehidupan di tengah-tengah keluarga itu. Keluarga Kristen itu otoritas utamanya yang tertinggi adalah Kristus. Artinya dalam menjalin hubungan di tengah-tengah keluarga harus berlandaskan dan harus terfokus kepada kasih dan juga karya Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga untuk itu Paulus mengungkapkan ada 3 sikap. Kalau dari judul berikutnya kita baca hubungan antara anggota Tuhan. Hubungan berarti ada sikap yang harus ditunjukkan. Sikap yang pertama adalah tunduk, taati, dan kasih. Inilah 3 sikap yang harus ditunjukkan di tengah-tengah keluarga. Sikap tunduk, sikap taat, dan sikap kasih atau mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita selidiki lebih jauh dari bahasa aslinya, tunduk dan taat itu berasal dari kata Yunani hupatasso. Hupatasso berarti menempatkan diri atau memberikan diri seutuhnya, menempatkan diri di bawah, melihat sesuatu dan memposisikan sesuatu, menghormati sesuatu, dan kita tahu bagaimana menempatkan diri dan memberikan diri kita seutuhnya. Ini sikap yang diinginkan dari tunduk, taat, dan juga mengasihi. Fokusnya tetap adalah tunduk dan taat kepada Allah. Tunduk berarti kita memahami bahwasannya tidak ada yang lebih kuat daripada Allah dan kita memiliki keterbatasan dan kita memiliki kekurangan sehingga kita mengakui kemahakuasaan dan kebesaran Allah
sehingga kita memiliki sikap tunduk dalam kehidupan. Sikap taat juga adalah karena kita mengakui diri kita, memberikan diri kita untuk mendengarkan, untuk diajari, karena kita menyadari ketidakmampuan dan kekurangan yang kita miliki. Sikap mengasihi atau kasihi adalah juga sikap yang kita tunjukkan bagaimana kita merasakan, bagaimana kita tidak menjadi apa-apa dan orang lain. Kita tidak menjadi apa-apa tanpa kasih Kristus yang telah mengasihi. Ini yang mau diungkapkan Paulus dalam keterhubungan, keterkaitan di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Hubungan suami dengan istri diungkapkan Paulus adalah sikap tunduk dan sikap kasih yang harus ditunjukkan oleh keduanya. Artinya memang suami dan istri harus tahu cara menempatkan diri, memposisikan diri, menghormati, karena dia menyadari dia tidak memiliki keterlebihan dalam diri, dan dia memiliki keterbatasan. Dan sikap mengasihi itu ditunjukkan karena menyadari betapa baiknya dan betapa berharganya seseorang yang ada di sekitarnya atau yang bersama dengan dia, yang bisa melengkapi dan telah menunjukkan kasihnya dalam kehidupan. Artinya hubungan antara suami dengan istri itu dikatakan Paulus dengan tunduk dan kasih. Baru Paulus berbicara tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak. Dengan dasar kasih tadi juga Paulus menunjukkan bagaimana hubungan orang tua dengan anak maupun anak dengan orang tua adalah dengan mengasihi dan juga mentaati. Karena si anak menyadari, kita menyadari dengan keterbatasan usia, dengan orang tua yang lebih dahulu telah menjalani kehidupan ini, sebagai pengalaman dan pengajaran yang dia dapatkan, ketidakmampuan kita inilah yang menghantarkan kita untuk taat. Dan ketaatan dari anak ini harus direspon oleh orang tua dengan mengasihi. Seperti yang dikatakan di ayat 21, janganlah sakiti anak. Artinya memang karena sikap tunduk, sikap taat dari seorang anak itu bukan berarti menjadikan anak itu sebagai objek ataupun istri itu sebagai objek yang bisa diberlakukan apa aja, bisa diperbuat dan dilakukan apapun terhadap mereka, tetapi dasarnya adalah aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Sama seperti aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Aku tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Nah, kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang keluarga Kristen yang dikatakan Paulus dalam keterhubungan antara satu dengan yang lain, antara anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri maupun istri dengan suami. Ada rasa tunduk, ada rasa taat, dan ada sikap mengasihi. Inilah hubungan antara keluarga, anggota-anggota rumah tangga saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Sehingga dengan itu suami juga tahu dan mengerti cara menghormati dan memberikan dirinya seutuhnya, dan tahu bagaimana cara menempatkan diri, menempatkan kata-kata, menempatkan ucapan, menempatkan gerak tubuh dalam mengajari dan juga dalam mengucapkan segala sesuatu. Artinya keluarga bahagia itu bukan persoalan dia tidak pernah berkelahi, dia tidak pernah ribut, karena setiap keluarga pasti akan mengalami perselisihan. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang dekatlah yang bergesekan. Tidak ada yang jauh bisa bergesekan. Karena dekatlah maka bergesekan. Sehingga bukan kerukunan, bukan ketidakadaan kemarahan, bukan ketidakadaan keributan ukuran kebahagiaan keluarga, tapi bagaimana dalam keributan itu, dalam persoalan itu, suami, istri, dan anak-anak tahu menempatkan dirinya, memposisikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dikatakan Paulus kepada jemaat Kolose sebagai keluarga Kristen dan ke tengah-tengah kita pada saat ini, bagaimana kita juga harus tahu menempatkan
dan memposisikan diri dalam kehidupan berkeluarga ataupun di tengah-tengah rumah tangga. Sehingga ini juga pelajaran buat rekan-rekan pemuda seperti saya yang belum berumah tangga, supaya kita juga melatih diri kita di tengah-tengah keterhubungan antara anak dengan orang tua, bagaimana kita tahu cara menghormati, bagaimana kita melatih untuk menempatkan diri, memberikan diri seutuhnya, menempatkan kata-kata dan juga menempatkan posisi kita sebagai anak yang memiliki keterbatasan dan kekurangan. Kita harus memiliki pengakuan, sehingga nantinya juga ini akan mengantarkan kepada kita menjadi sebuah rumah. Nah, berikutnya kebahagiaan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikatakan adalah suasana. Itu bukan sesuatu yang bisa ataupun yang tergantung daripada apa yang di luar, tapi itu apa yang ada di dalam. Maka ada yang mengatakan mencintai seseorang itu adalah cintailah dia tanpa menciptakan dia di dalam pikiran kita. Cintailah dia tanpa menciptakan dia di dalam pikiran kita, sehingga memang kita bisa mencintai seutuhnya. Dan ini senada apa yang dikatakan oleh Zizek dalam mencintai. Mencintai itu adalah mencintai yang tak dapat dicintai. Itulah cinta yang sesungguhnya. Bagaimana mencintai yang tidak dapat dicintai? Zizek mengatakan mencintai itu adalah tragedi, mencintai itu adalah sebuah traumatik. Karena apa? Karena memang tidak seindah apa yang kita pikirkan. Dan cinta yang sesungguhnya harus mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Sehingga kita menciptakan dia bukan di dalam pikiran, tapi apa yang ada di sekitar kita. Apa yang ada kita lihat. Inilah dia, dan inilah yang nyata. Karena Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwasanya hidup ini dalam mencintai, dalam memutuskan untuk menjalin sebuah ikatan dengan seseorang ataupun yang sedang bersama dengan kita pada saat ini, tidak ada pilihan yang terbaik. Yang ada hanya perlakuan terbaik. Tidak ada yang spesial. Yang ada hanya perlakuan yang spesial. Orang-orang biasa akan menjadi spesial ketika memang kita memperlakukan dia secara spesial. Orang-orang biasa akan menjadi yang terbaik apabila diberikan perlakuan yang terbaik. Sehingga tidak ada yang terbaik, tapi karena kita melakukan yang terbaik, sehingga dialah yang terbaik bagi kita. Dan inilah kebahagiaan di rumah tangga, inilah kebahagiaan di keluarga, adanya kerjasama, adanya saling memahami, menyikapi antara satu dengan yang lain, adanya saling mengerti antara satu dengan yang lain, menghormati dan mengetahui bagaimana cara menghormati itu yang sesungguhnya. Sama seperti yang tadi katakan, keluarga Kristen, titik fokusnya adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana kita menyadari kita tidak mampu dan tidak ada apa-apanya tanpa Kristus yang telah mengasihi kita. Dan kasih yang telah diberikan Kristus kepada kita, yang telah mengasihi kita, adalah sebagai sebuah ajakan untuk kita mengasihi orang lain. Itulah keluarga Kristus yang harus mengasihi sesama, mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kita, menghargai orang lain, menerima orang lain seperti Yesus Tuhan telah menghargai kita, menjadikan kita sesuatu yang berharga, dan juga bagaimana mengajari dan menopang kita dalam kelemahan kita melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam rumah tangga Kristen, seperti sebuah kertas bisa dijadikan menjadi satu dengan rapat dan utuh, itu harus ditempel dengan lem. Keluarga Kristen juga harus selalu ditempel dengan lem. Lem itu apa? L-nya layani dia selalu. E-nya empati dengan perasaan. M-nya maafkan dia selalu. Karena itulah yang sudah ditunjukkan Kristus kepada kita. Amin. Pasal itu Allah. Terima kasih Tuhan, banyak kamu dan doa mengajari kami, pasingatkan kami, memudahkan kami. Adohar kamu Tuhan, bui hanami haga lupa, maka belum kau katamu
Jadi toa-toa rumah tangga di kuliah ube, di rumah tangga hanami ada lupa, boy hanami memposisikan diri, boy hanami saling menghargai, menempatkan kata-kata, menempatkan ucapan yang kami ucapkan, sehingga memang ketika kami marah pun kami dalam proses mendidik dan mengajari. Ketika kami juga bercanda, ketika kami juga tertawa dalam proses mengajari dan mendidik satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, pargowi hamba hanami dalam hamba kurjama mengataui, jangan banyak adukan kuliah Tuhan, hamba tetap labastu mengajari isi dia, banyak adukan judul isi dia, nama dorak parguluhan isi dia. Ibadah Kristus Yesus jalur hamba toko kami Tuhan kami. Amin.